Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis film 200 Pounds Beauty dengan menggunakan teori psikoanalisis. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Film 200 Pounds Beauty merupakan sebuah film komedi romantik Indonesia yang dirilis pada tahun 2023 yang disutradarai oleh Odi C. Harahap. Film ini merupakan remake dari film sebelumnya dari Korea Selatan pada tahun 2006 dengan judul yang sama. Film yang ditayangkan di Prime Video pada tanggal 22 Juni 2023 ini dibintangi oleh Siva Haju, Baskara Mahendra, dan Alisa Daguesa. Film ini mengisahkan seorang perempuan yang bernama Juwita memiliki berat badan yang berlebihan dan membuatnya hampir menyerah pada hidupnya setelah dilanda patah hati ke-9 kalinya. Namun di balik semua itu, Juwita adalah seorang gadis yang ceria dan mempunyai kepribadian yang baik. Terlepas dari penampilannya, Juwita juga mengagumi seorang pria yang bernama Andre. Ia pun rela melakukan apa saja demi sang pujaan hati, termasuk menjadi backing vokal dari Eva, sang primadona yang memiliki suara biasa saja. Namun, paras cantik dan tubuh langsing membuat dirinya banyak diidolakan. Sayangnya suatu hari terjadi hal yang tidak mengenakan terjadi dan membuat dirinya malu. Juwita pun memilih mengasingkan diri sampai tidak bisa bertemu dengan siapapun. Namun suatu ketika ia memiliki kesempatan untuk berubah dirinya melalui operasi plastik dan menjadi Angel, seorang gadis langsing yang sangat cantik dan bersuara merdu. Terlepas dari hasil remake film versi Korea Selatan, namun cerita dalam film ini cukup relate dengan keadaan sekarang, di mana alur yang menceritakan kehidupan seorang Juwita yang memiliki tubuh yang kurang proporsional berdasarkan standar kecantikan pada umumnya. Banyak orang yang melakukan body shaming dan bahkan mendewakan seseorang yang memiliki penampilan menarik dan lebih cantik. Nah, ada beberapa adegan dalam film ini yang memperlihatkan bagaimana perlakuan-perlakuan yang sering dilakukan kebanyakan orang pada umumnya ketika melihat seseorang yang lebih cantik. Nah, seperti dalam adegan ini, saat Juwita ingin menambah pesanan, di mana pelayan dengan wajah cuek menghampirinya bahkan mengeluh karena Juwita dan temannya tidak memesan sekaligus. Nah, berbeda pada saat Juwita telah menjadi Angel, di mana penampilannya sudah berubah drastis. Hal itu membuat perlakuan-perlakuan yang diterimanya juga berubah drastis. Seperti pada adegan ini, yang terlihat dalam adegan ketika Angel menabrak mobil taksi. Bahkan polisi dan sang supir menganggapnya tidak bersalah hanya karena penampilan dan wajahnya yang cantik. Dan pada adegan yang satu ini, di mana Juwita merusak mobil di salah satu showroom, namun pria yang ada di sana justru terang-terangan mengatakan, "Untung banyak cantik." Jadi perbedaan kejadian yang dialami seorang Juwita, kami akan melihat bagaimana konflik dalam diri Juwita dan menganalisisnya dengan teori psikoanalisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ID, sikap Juwita yang menunjukkan keinginannya untuk meraih impiannya menjadi seorang penyanyi yang terkenal itu harus terhambat disebabkan karena penampilannya tadi yang mengharuskan dirinya menjadi seorang backing vokal. Untuk itu timbullah hasrat atau nafsu untuk melakukan operasi plastik agar terlihat lebih menarik. Hal ini berdasarkan yang dijelaskan oleh Freud bahwa ID merupakan kumpulan hasrat yang tidak bisa diatur dan muncul karena nafsu, keinginan, dan kebutuhan. Karena rasa sukanya kepada Andre, ia berpikir dengan berpenampilan cantik, Andre akan tertarik kepadanya.
Tindakan Juwita yang ingin melakukan operasi plastik itu sebenarnya tidak baik. Namun, Juwita yang akan lebih dihargai ketika Cantik membuat egonya menurut idenya. Ego Juwita memutuskan untuk menghilang beberapa saat melakukan operasi tersebut, kemudian menutup identitasnya. Juwita dengan menjadi enggal untuk kembali mencoba mengikuti audisi yang diadakan oleh Andre. Keina merasa minder dengan penampilannya yang membuat egonya menuruti ide. Tadi mencerminkan karakter Juwita yang ambisius, optimisme yang berlebihan sehingga cenderung membuat dirinya menghalalkan segala sesuatu agar bisa mencapai hasil atau keinginannya. Super ego. Karakter Juwita di sini menunjukkan bahwa ia seorang penyayang, mencerminkan dari sikap super ego Juwita tersebut, yakni Juwita yang selalu mengunjungi ayahnya yang berada di panti, meski ayahnya saat ini mengalami gangguan jiwa keingatannya. Kemudian di adegan akhir film-film ini, ia menunjukkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya karena sempat tidak memperdulikan ayahnya. Penyesalan tersebut, rilisnya album pertama, ia berkata jujur kepada semua orang bahwa ia telah menyamar sebagai seorang anggel dengan melakukan operasi plastik untuk menjadi seorang penyanyi dengan penampilan yang cantik juga. Dari film Doctor's Beauty ini, dengan kisah Junta dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah film, film psikoanalisis juga ikut berperan pada aktor-aktornya. Dari film psikoanalisis merupakan suatu cara untuk menunjukkan dan mengimplementasikan makna tersembunyi dalam sebuah teks maupun sarana untuk mengenali atau memahami proses kompleks dari penonton film. Namun, film tidak bertujuan untuk menganalisis karakter aktor untuk mengenali informasi mengapa demikian ditampilkan, dikarenakan karakter dalam sebuah film bukanlah mereka yang sesungguhnya. Sekian.